Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Saya Bu Novi. Seperti biasa, saya akan membawakan materi praktikum akuntansi lembaga instansi pemerintah kelas 2 pertemuan keempat, yaitu lanjutan dari pertemuan ketiga. Selalu patuhi protokol kesehatan, selalu jaga kesehatan dan kebersihan. Jangan lupa cuci tangan dan pakai masker. Langsung saja, materi yang akan saya sampaikan adalah yang pertama adalah menerapkan persamaan akuntansi, konsep debit dan kredit, penjurnalan buku besar, saldo normal, dan laporan keuangan untuk akuntansi keuangan pemerintah daerah. Untuk keterampilannya, yaitu melakukan pencatatan persamaan akuntansi, konsep debit dan kredit, penjurnalan, saldo normal, dan laporan keuangan untuk akuntansi keuangan pemerintah daerah. Tujuannya adalah yang pertama, menghitung persamaan akuntansi. Yang kedua, melaksanakan konsep debit dan kredit. Yang ketiga, menyusun laporan keuangan untuk akuntansi keuangan pemerintah daerah. Tujuan selanjutnya adalah menyusun persamaan akuntansi, menyiapkan konsep debit dan kredit, menyusun laporan keuangan untuk akuntansi keuangan pemerintah daerah. Siklus akuntansi keuangan daerah. Pada dasarnya, siklus keuangan akuntansi daerah mengikuti siklus akuntansi yang telah dijelaskan di pertemuan yang sebelumnya atau pertemuan ketiga. Perbedaan yang ada adalah pada proses penyusunan laporan nih. Nah, setelah menyusun neraca saldo, setelah penyesuaian dapat disusun laporan perhitungan APBD. Namun, untuk lebih mempermudah penyusunan laporan, yaitu laporan perbuatan ekuitas dana atau R atau K Pemda, laporan aliran kas dan neraca. Biasanya terlebih dahulu dilakukan proses tutup buku dengan membuat jurnal penutup. Jadi sebelum kita melaporkan 3 laporan ini, kita akan membuat jurnal penutup terlebih dahulu. Materi kedua yaitu sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006. Sistem akuntansi pemerintah daerah menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006 pasal 232 ayat 3 meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan, dan peringkasan atas transaksi atau kejadian keuangan, serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Dalam sistem akuntansi pemerintahan ditetapkan suatu entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pejabat pengelolaan keuangan daerah atau PPKD pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah atau disingkat dari SKPKD. Dan sistem akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah dilaksanakan oleh pejabat penata usahaan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Nah, sistem akuntansi ini atau pemerintah daerah ini secara garis besar terdiri dari 4, yaitu yang pertama ada prosedur akuntansi penerimaan kas, yang kedua ada pengeluaran kas, yang ketiga ada selain kas, dan yang keempat atau yang terakhir adalah aset. Prosedur akuntansi penerimaan kas. Fungsi terkait dalam proses akuntansi penerimaan kas pada SKPD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada PPK SKPD. Sedangkan SKPKD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi SKPKD. Nah, dokumen yang digunakan adalah yang pertama, ada surat ketetapan pajak, 2, surat ketetapan retribusi daerah, 3, surat tanda bukti penerimaan, 4, surat tanda setoran, 5, bukti transfer, 6, nota kredit bank, 7, buku jurnal penerimaan kas, 8, buku besar, 9 atau yang terakhir buku besar pembantu. Dan terjadilah laporan yang dihasilkan. Laporan yang dihasilkan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas atas 1. Laporan realisasi anggaran, 2. Neraca, 3. Catatan atas laporan keuangan. Laporan yang dihasilkan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas pada SPKPD terdiri dari 4. 1. Laporan realisasi anggaran, 2. Neraca, 3. Laporan arus kas, 4. Catatan atas laporan keuangan. Jadi ada perbedaan ya. Kalau untuk yang laporan atas kas pada SKPKD itu ada laporan arus kas yang dibuat. Lanjutannya dari materi yang ketiga sebelumnya pertemuan minggu
minggu lalu, yaitu fungsi terkait dalam prosedur akuntansi. Selain kas pada SKPD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada PPK SKPD, sedangkan pada SKPKD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD. Dokumen yang digunakan adalah 1. Berita acara penerimaan barang, 2. Surat keputusan penghapusan barang, 3. Surat pengiriman barang, 4. Surat keputusan mutasi barang, 5. Berita acara pemusnahan barang, 6. Berita acara serah terima barang, 7. Berita acara penilaian, 8. Bukti memorial, 9. Buku jurnal umum, 10. Buku besar, dan yang terakhir adalah buku besar pembantu. Nah, ini adalah lapor yang dihasilkan. Nah, sekian ini laporan atau materi pembelajaran yang keempat, karena kita sudah bahas materi pokoknya di materi ketiga. Nah, itu nanti ada saya siapkan latihan soal yang akan adik-adik atau anak-anakku kerjakan di rumah. Nah, selalu jaga kesehatan ya. Saya rasa sudah cukup materi lanjutan ini, seperti yang sudah sampean simak materi keempat ini, yang sudah saya sangat jelaskan ke materi ketiga yang lalu, dan semoga bermanfaat, semoga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.